Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut serta dalam pertemuan kita pada siang hari ini, di mana pada siang hari ini kita memulai bimbingan kelompok teknik diskusi topik bebas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita, lebih baiknya kita mengisi daftar hadir terlebih dahulu, supaya saya lebih mengenal siapa saja yang hadir pada bimbingan kelompok pada siang hari ini. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar layanan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena layanan bimbingan pada siang hari ini baru kita mulai, maka saya langsung yang memimpin doa, dan untuk kedepannya saya mengharapkan kepada teman-teman semua mendapat giliran untuk memimpin doa. Baiklah, langsung doa kita mulai. Saya harapkan sewaktu berdoa, agar teman-teman khusyuk dan merenungkan hati agar layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Kami bermohon padamu ya Allah, agar bisa mensukseskan kegiatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat berterima kasih kepadamu telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam sehingga kami bisa bertatap wajah walaupun di dalam kegiatan Zoom meeting ini agar kami mampu saling memberikan motivasi dalam menjalani pendidikan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, baik dosa kepadamu dan dosa kepada orang tua kami. Karena kami sering melukai hati kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, kasihanilah mereka, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, dan hanya kepadamu kami bermunajat. Dengarkan ya Allah, apa yang telah kami minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti doa bersama dengan khidmat dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita berbicara lebih jauh, hendaknya kita mengetahui kegiatan apa yang pada siang hari ini akan kita lakukan. Jadi teman-teman sekalian sudah tahu kan bahwa siang hari ini kita melaksanakan praktik bimbingan kelompok topik bebas. Jadi di antara teman-teman ada yang masih ingat apa itu bimbingan kelompok? Jika ada, silakan acungkan tangannya dan sebutkan nama lengkapnya. Kepada teman-teman sekalian saya persilahkan. Saya PK. Ya baik, Atas kepada Anggi Damayani saya persilahkan. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Anggi Hayani Damanik. Di sini saya ingin berpendapat. Menurut para ahli yang bernama Thohirin pada bukunya tahun 2007, tepatnya pada halaman 170, beliau menyatakan atau menyebutkan bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu cara yang memberikan bantuan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok itu merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri. Mungkin itu saja PK. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggi atas pendapatnya. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat lain? Saya persilahkan. Saya PK. Ya baik, saya persilahkan. Oke, bimbingan kelompok itu menurut ahli yang bernama Mifjal, dia menjelaskan bahwasannya bimbingan kelompok itu adalah suatu bimbingan kepada individu-individu melalui kelompok. Alasannya kenapa menggunakan layanan bimbingan kelompok adalah karena tidak dapat dipungkiri pengaruh teman sebaya kepada seorang anak begitu tinggi, bahkan sering juga atau seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh kedua orang tuanya atau guru-gurunya. Begitu saja PK, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Anggi dan Saudara Abdillah yang sudah memberikan pendapatnya tentang apa pengertian dari bimbingan kelompok itu. Semua pendapat yang teman-teman berikan sangat bagus sekali. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan bimbingan kelompok itu. Jadi teman-teman, menurut Profesor Mungin pada tahun 2005 pada halaman 17 menyatakan bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Oke, baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok. Sekarang kita akan membahas mengenai tujuan bimbingan kelompok. Jadi di antara teman-teman, apakah ada yang tahu apa sih tujuan dari bimbingan kelompok itu? Jika ada yang ingin berpendapat, tolong acungkan tangannya dan sebutkan nama lengkapnya. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Izin berpendapat, PK? Ya, silakan, Grace. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa sih tujuan bimbingan kelompok menurut Winkel dan Sri Hastuti tahun 2004 pada halaman 547. Tujuan bimbingan kelompok yaitu menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-masing dari anggota kelompok, serta meningkatkan mutu kerjasama dalam kelompok guna mewujudkan tujuan yang bermakna bagi para anggota kelompok itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Grace yang telah menyampaikan pendapatnya. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan pendapat? Saya persilakan. Saya PK. Ya, baik, silakan. Tujuan bimbingan kelompok ini salah satunya untuk melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Maksudnya di sini kita mampu mengontrol diri untuk tetap aktif dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok yang sedang dilaksanakan. Begitu PK, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya tentang tujuan dari bimbingan kelompok itu. Semua pendapat yang diberikan oleh teman-teman sangat bagus sekali. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, yang pertama, untuk pengembangan potensi diri kepribadian, antara lain berani mengemukakan pendapat di muka umum, berani menanggapi pendapat orang lain, mampu bertenggang rasa, berani menyampaikan ide dan pengalamannya, serta dapat mengembangkan bakat dan minat. Yang kedua yaitu memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahas dalam berbagai aspek kehidupan. Baiklah teman-teman, setelah kita sudah mengetahui tujuan-tujuan dari bimbingan kelompok itu, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pelaksanaan praktik bimbingan kelompok topik bebas yang harus dilakukannya itu. Yang pertama, semua anggota diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika akan berpendapat, bergantian berpendapat sesuai kesepakatan jika yang berpendapat lebih dari satu orang dalam waktu yang sama. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang cara pelaksanaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ajas dalam bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum saya menjelaskan ajas dari bimbingan kelompok ini, apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat apa sajakah ajas-ajas yang ada dalam bimbingan kelompok? Kalau ada, saya persilahkan. Saya Kak, Musir. Ya, silakan, Musir. Baik Kak, di sini saya akan menyampaikan ada beberapa azas, yaitu tepatnya ada 4 azas dalam bimbingan kelompok. Sepemahaman saya itu yang pertama ada azas keaktifan, yang kedua ada azas keterbukaan, yang ketiga ada azas kemandirian, dan yang terakhir ada azas kenormatifan. Itu saja, terima kasih Kak. Ya, baik. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin berpendapat?
Oke, jika tidak, di sini saya akan menjelaskan keempat ajas tersebut, yaitu yang pertama ajas keaktifan. Jadi pada pelaksanaan bimbingan kelompok ini diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan atau memberikan solusi yang dibahas dalam pembahasan bimbingan kelompok ini. Yang kedua yaitu ajas keterbukaan. Jadi pada pelaksanaan bimbingan kelompok ini diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka dengan memberikan ide-ide dan saran-saran. Lalu yang ketiga ajas kemandirian. Jadi, pada pelaksanaan bimbingan kelompok ini diharapkan kepada setiap anggota kelompok dapat secara mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang sedang kita bahas pada bimbingan kelompok hari ini. Lalu yang keempat yaitu ajas kenormatifan. Jadi, pada pelaksanaan bimbingan kelompok ini diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Jika di antara Anda ada 2 orang serentak tunjuk tangan, maka buat kesepakatan siapa yang terlebih dahulu berpendapat. Oke, baik. Itulah 4 azas pedoman kita selama melakukan kegiatan BKP pada siang hari ini. Saya harap teman-teman sekalian dapat memahaminya. Baiklah teman-teman, walaupun kita sudah saling mengenal satu sama lain, maka saya akan lebih mengakrabkan lagi pertemanan kita dengan cara saya akan memberikan game yang seru yang berjudul PK Berkata. Jadi, sebelum memulai permainan di sini, saya akan jelaskan peraturan permainannya. Yang pertama, semua anggota kelompok berada di posisi berdiri atau duduk. Mari kita agar menciptakan suasana yang akrab. Sebelumnya, untuk semua anggota kelompok, apakah bisa mengaktifkan kamera pada Zoom hari ini? Insya Allah, baik, Kak. sudah mengaktifkan. Ya, oke. Yang kedua, selanjutnya dengarkan perkataan saya, yaitu contohnya, kan semua peserta yang terbagi dalam Zoom meeting ini, silakan untuk mendengar perintah dari saya. Jika saya selaku PK berkata, PK berkata pegang hidung. Dengar, PK berkata pegang hidung. Ya, baik Anggi, kamu benar. Maka teman-teman sekalian mengikuti perintah saya. Begitu juga seterusnya. PK berkata pegang telinga. Atau PK berkata pegang mulut dan sebagainya. Jika saya tidak mengucapkan PK berkata, tetapi kalian semua melaksanakannya, maka teman-teman mendapat hukuman yaitu menyebutkan isi dari Sumpah Pemuda. Jadi, PK berkata pegang hidung, itu baru pegang hidung. Tapi kalau misalkan saya tidak mengucapkan PK berkata, hanya langsung ke pegang hidung, terus kalian pegang hidung. Nah, itu salah. Apakah teman-teman sudah paham? Insya Allah paham, PK. Oke. Baik. Saya mulai ya. Atau mau simulasi dulu, teman-teman? Boleh? Boleh, Kakak. Boleh. PK berkata, pegang telinga. Oke, baik. Pegang kepala. Apa musir ketumbean kepalanya? Oke, ini yang betul ya, biar diulang ya. PK berkata, pegang mata. Oke. PK berkata, pegang alis. Abdillah mikir ya, nggak punya alis. Pegang kepala. PK berkata, pegang telinga. Pegang alis.
Oke, baik. Tepuk tangan untuk semua karena semua tidak ada yang salah. Jadi tidak mendapat hukuman. Hore! Oke, baik. Setelah selesai melakukan permainan tersebut, maka kelompok. Pada bimbingan kelompok ini, dengan judul topik yang kita bahas hari ini adalah rendahnya motivasi belajar. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, apakah kalian sudah siap, teman-teman? Insya Allah siap ya Kak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bersemangat pada siang hari ini untuk mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, ini lembaran pegangan yang berisi contoh topik-topik bebas yang menjadi permasalahan pada mahasiswa. Karena kita sedang melakukan bimbingan kelompok pada proses daring, maka saya akan kirimkan melalui WhatsApp group yang sudah kita buat, dan saya berharap teman-teman semua membaca lembaran yang saya kirim tersebut. Oke, baik teman-teman. Jadi teman-teman, pada kesempatan ataupun tahap ini, adakah teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai penjelasan yang sudah saya jelaskan namun kurang dimengerti? Jika ada kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan menyebutkan namanya. Oke, jika tidak ada, akan saya lanjutkan ke tahap berikutnya. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah rendahnya motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar, motivasi belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Pada era saat ini, banyak sekali kita temui peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah. Jadi menurut teman-teman, mengapa banyak sekali peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah? Saya ingin ada satu di antara teman-teman yang mau memberikan pendapatnya terkait permasalahan yang kita sekarang sedang hadapi ini, yaitu rendahnya motivasi belajar. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat mengapa banyak sekali peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah? Oke, saudara Musir ya? Ya, kepada saudara Musir saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya Musir Rizka Khairul ingin mengemukakan pendapat bagaimana banyak peserta didik yang kurang motivasi belajar. Nah, menurut saya kita pahami dulu motivasi itu ialah sebuah dorongan yang diberikan kepada diri seseorang, yang mana motivasi itu ya ialah yang menjadi semangat, yang membuat seseorang tersebut semangat. Jadi kurangnya motivasi belajar ini bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal bisa dari diri si peserta didik tersebut dan orang tuanya. Kemudian faktor eksternalnya ialah faktor dari lingkungannya. Lingkungan yang tidak mendukung atau tidak membantu peserta didik dapat membuat siswa atau peserta didik tersebut menjadi kurang motivasi belajar. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Kepada saudara Musyir, terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin berikan pendapat? Oke, jika tidak ada akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit alasan yang tidak asing terdengar di telinga kita. Mengapa sih kita memiliki motivasi belajar yang rendah? Motivasi diri untuk terus belajar merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, karena motivasi tersebut akan menggugah individu untuk tetap bersemangat dalam belajar. Sebaliknya, tanpa motivasi tersebut, individu akan merasa sulit untuk memahami materi yang telah dijelaskan oleh dosen. Tentu saja hal ini akan berdampak buruk bagi kualitas dirinya juga masa depannya. Banyak dari kita yang mempunyai tingkat motivasi belajar yang rendah, diantaranya yaitu karena kita tidak memang berniat sama sekali untuk belajar dan mengikuti proses pembelajaran tersebut. Sehingga apapun materi yang disampaikan oleh dosen, kita tidak bisa memahaminya dengan baik.
Lalu hal tersebut menjadikan diri kita malas untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran pada tiap-tiap pertemuan berikutnya. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Nah, sebelum kita melanjutkan bimbingan kelompok ini, sampai di sini adakah teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, silakan acungkan tangannya dan sebutkan namanya. Oke, jika tidak ada akan kita lanjutkan. Di sini saya ingin menanyakan satu hal yang sangat penting, yaitu menurut teman-teman, mengapa penting topik rendahnya motivasi belajar ini dibahas? Jika ada yang ingin berpendapat, silakan acungkan tangannya dan sebutkan namanya. Izin berpendapat. Ya, Eka? silakan. Kepada Saudari Anggi. Menurut saya, mengapa kita penting untuk membahas topik ini, yang pastinya supaya kita mengetahui ya, bahwa peran motivasi itu dalam menentukan penguatan belajar pada siswa itu sangat penting. Jadi di sini kita bisa membahas bagaimana cara kita untuk bisa suatu saat nanti jika kita menjadi seorang pendidik, kita bisa mengetahui bagaimana cara kita untuk menguatkan atau memberikan motivasi, ikut serta dalam memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar mereka bisa lebih meningkatkan lagi motivasi belajarnya. Karena bagaimanapun, motivasi belajar itu juga tergantung pada diri kita calon guru untuk bisa mendidik dia juga agar mendapatkan motivasi-motivasi yang bisa membangun karakter mereka. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pek. Kak, mohon maaf itu masih di unmute ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Anggi yang sudah memberikan pendapatnya. Pendapatnya sangat bagus sekali. Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat lagi? Saya persilakan. Saya PK. Ya, baik. Kepada Saudara Abdillah, saya persilakan. Menurut saya ya, kalau misalnya rendahnya motivasi ini karena menurut saya banyaknya orang-orang malas gitu. Maksudnya orang-orang malas tuh kayak kayak menyia-nyiakan waktu untuk belajar, malah dia bermain-main, diajak jalan-jalan sama kawannya, ayo main. Terus misalnya diajak main game, ayo main game, kita mabar. Itulah yang buat menurut saya topik ini harus penting untuk dibahas karena banyaknya orang menyia-nyiakan waktu. Untuk itu ya makanya di sini kita bahas untuk menyelesaikan masalah rendahnya motivasi belajar ini. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Abdillah yang telah memberikan pendapatnya. Pendapatnya sangat baik sekali. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari pendapat-pendapat kepada para anggota kelompok. Jadi kesimpulannya, mengapa topik rendahnya motivasi belajar ini penting sekali untuk dibahas? Yang pertama itu, ya memang seperti yang Saudari Abdillah bilang tadi, karena kita ini sebenarnya kuncinya adalah tidak malas saja untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar atau tidak malas untuk memulai sesuatu. Nah, banyak sekali kita temui pada saat sekarang ini adalah anak-anak yang malas untuk belajar, untuk memulai sesuatu. Seperti, ya udah sih, besok juga masih bisa, kan seperti itu. Nah, karena banyak di antara kita ini juga memiliki motivasi belajar yang rendah. Jadinya kita ini menjadi individu yang tidak memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Padahal hal tersebut akan berdampak buruk pada kualitas diri kita ke depannya yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Seperti nilai kita akan menurun, terus kita tidak akan mempunyai planning ke depannya untuk proses pendidikan kita. Seperti itu. Jadi seperti itu saja kesimpulan dari saya. Selanjutnya, kita akan membahas faktor penyebab dari rendahnya motivasi belajar ini apa. Jadi, menurut teman-teman, apa saja faktor penyebab dari permasalahan ini, dari rendahnya motivasi belajar ini, apakah faktor penyebabnya? Apakah teman-teman ada yang berpendapat? Jika ada yang ingin berpendapat, silakan acungkan tangan dan sebutkan namanya. Izin PK.
Atas nama Anggi Ya, baik. Hayani Damanik. Ya, baik, kepada Saudari Anggi Hayani Damanik, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada PK. Yang pastinya itu awalnya dari faktor keluarga juga ya. Dari yang utama itu adalah keluarga, apalagi orang tua ya kan. Menurut saya faktor utama itu adalah orang tua. Ada seorang ahli yang bernama Suteja pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1995. Beliau menjelaskan bahwa orang tua yang selalu menuntut anak untuk berprestasi tinggi tanpa memperhatikan kemampuannya dapat mengakibatkan anak-anak tersebut kehilangan kesukaannya terhadap belajar. Jadi dianjurkan atau dihimbau untuk orang tua gitu untuk tidak memaksa anaknya untuk mendapatkan prestasi yang harus juara 1 gitu. Tidak usah gitu kan. Karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oke, yang kedua itu adalah faktor dari guru. Jadi jika guru memiliki kurangnya kompetensi dalam mengajar, itu dapat mempengaruhi motivasi siswa. Jadi ada satu ahli yang bernama Sardiman pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2012, beliau itu mengungkapkan ada beberapa kompetensi guru. Yang pertama itu pasti menguasai bahan yang akan diajarkan. Selanjutnya mengelola kegiatan belajar mengajar, yang selanjutnya memiliki keterampilan dalam pengelolaan kelas, dan masih banyak lagi yang beliau sampaikan. Dan selanjutnya itu yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi. Yang pastinya motivasi belajar siswa itu juga dipengaruhi oleh sosial ekonominya. Hal ini dapat dibuktikan oleh salah satu ahli yang bernama Rosen dalam Atkinson pada tahun 1978 dalam penelitiannya terhadap siswa SMP yang berasal dari kelas sosial yang berbeda. Ia mengungkapkan bahwa motivasi untuk berprestasi lebih tinggi dimiliki oleh siswa yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada PK. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan pendapat? Kalau ada, saya persilahkan. Izin berpendapat, PK. Oke, jadi tidak ada lagi. Nah, teman-teman, di sini saya akan merangkumnya ya. Yang pertama itu tadi penyebab dari seseorang memiliki rendahnya motivasi belajar itu yang pertama yaitu tadi orang tua. Nah, menurut saya tambahkan dari pendapat Anggi, menurut Skinner dalam Elida tahun 1989 bahwa motivasi sangat ditentukan oleh lingkungannya. Lingkungan yang pertama dan utama yang mempengaruhi motivasi anak adalah lingkungan keluarga. Lingkungan belajar yang menyenangkan mampu meningkatkan motivasi anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua harus mampu menciptakan keadaan yang harmonis di dalam keluarga agar meningkatnya motivasi belajar anak. Namun sebaliknya, jika hubungan dalam keluarga tidak harmonis, dapat berdampak pada turunnya motivasi belajar anak. Lalu yang selanjutnya menurut Suteja. Nah, yang menurut Suteja tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Anggi, yang mana saya perjelas lagi. Suteja menjelaskan bahwa orang tua yang selalu menuntut anak untuk berprestasi tinggi tanpa memperhatikan kemampuannya dapat mengakibatkan anak-anak kehilangan kesukaannya terhadap belajar. Begitu juga dengan sikap orang tua yang masa bodoh terhadap pendidikan anaknya juga dapat mengakibatkan rendahnya motivasi anak dalam belajar. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, seperti sikap orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau orang lain dapat menyebabkan turunnya motivasi belajar anak. Sebaliknya, Gottman pada tahun 1998 dalam sebuah penelitiannya mengungkapkan bahwa anak-anak sangat merasa dihormati dan dihargai dalam keluarga mereka, dalam keluarga-keluarga mereka lebih berhasil di sekolah dan mempunyai lebih banyak sahabat dan menempuh kehidupan yang lebih sehat dan sukses. Lalu yang kedua, faktor yang menyebabkannya yaitu guru. Kurangnya kompetensi yang dimiliki guru dalam mengajar dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Sardiman pada tahun 2012 mengungkapkan kompetensi guru tersebut yaitu yang pertama menguasai bahan yang akan diajarkan, yang kedua mengelola kegiatan dalam pengelolaan kelas,
Yang ketiga, memiliki keterampilan dalam belajar mengajar. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran dan buku sumber. Lalu yang kelima, menguasai dasar-dasar pendidikan. Lalu mampu mengatur interaksi dalam belajar mengajar. Yang terakhir yaitu kondisi sosial ekonomi. Motivasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Hal ini dibuktikan oleh Rosen dalam bukunya Atkinson pada tahun 1978 dalam penelitiannya terhadap siswa SMU yang berasal dari kelas sosial yang berbeda. Ia mengungkapkan bahwa motivasi untuk berprestasi lebih tinggi dimiliki oleh siswa yang berasal dari tingkatan sosial ekonomi menengah. Oke, baik. Itu tadi yang sudah saya simpulkan. Jadi, setelah mengetahui faktor penyebabnya, maka sekarang kita akan membahas akibatnya. Jadi, menurut teman-teman, apa akibat dari orang yang memiliki masalah rendahnya motivasi dalam belajar ini? Siapa yang lebih dulu ingin berpendapat? Jika ada, acungkan tangannya dan sebutkan namanya. Saya PK, Abdillah Saputra Sinaga. Ya, baik. Kepada Saudara Abdillah Saputra Sinaga, saya persilahkan. Akibatnya rendahnya motivasi belajar ini, ya seseorang itu ya nggak dapat apa-apa lah. Ya kenapa nggak dapat apa-apa ya, dari motivasi belajarnya aja rendah, kayak mana dia mau belajar kan. Dari itu ya misalnya dikenali sama kawannya, ini tambah ini berapa. Kalau misalnya dia nggak belajar, ya gimana dia tahu itu hasilnya berapa kan. Terus kalau misalnya rendahnya juga, dia bisa kayak acuh tak acuh, ngapain belajar ini, nanti kan udah tua kan bisa, ya udah kok kayak mana lah nanti udah tua misalnya dia tahu kalau misalnya mudanya dia nggak belajar kan. Nah, sekianlah, itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdillah yang telah memberikan pendapatnya. Baik, teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Kalau ada, saya persilahkan. Pendapat PK? Ya, silakan. Saudari Anggi ya? Ya, Kak. Oke, baik, sama seperti yang dibilang oleh Saudara Abdillah tadi, benar. Yang pastinya itu tidak ada keinginan untuk belajar ya. Itu udah pasti, karena mungkin ada, tapi itu hanya beberapa persen saja, gitu kan. Karena mungkin anak yang kekurangan motivasi belajar itu lebih bersifat santai dan ngerasa, alah ngapain sih belajar? Toh juga aku belajar nggak bakal ada gunanya. Dia selalu beranggapan negatif, selalu overthinking ya, negatif terhadap bahwa belajar itu juga seperti ada anggapan, ngapain sih anak perempuan itu di sekolah tinggi-tinggi, toh